Yesus, Roh-Mu hadir Tuhan di tempat ini Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan, melawan setiap kami Bapa di tempat ini Bapa. Dalam nama Yesus ada hati yang baru lagi Tuhan Yesus. Kau membarui Bapa dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus ada mujizat dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan setiap kebenaran Tuhan yang pada hari ini kami dengar Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujian nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa. Dan kami mau lepaskan Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan nyata di tempat ini Bapa. Melawan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Biar Engkau Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan dengan bersatu hati kami patahkan menghancurkan segala percaya bis kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Roh gagal memuji penyembah Tuhan kami tolong sirko di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus pada hari ini Bapa, kami dengan bebas Tuhan, kami dengan bersuka cita memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh Bapa ke dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita duduk. Oke, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan jargon terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah biasanya kita lakukan. Oke, jargonnya seperti ini. Nanti jikalau saya mengatakan bangkit orang muda, nanti jemaat Tuhan menjawabnya bom. Oke, nanti begitu juga sebaliknya. Oke ya, sudah bisa ya? Oke, kita praktekkan. Bangkit orang muda. Boom. Bangkit orang muda. Boom. Bom. Bangkit orang muda. Sekali lagi. Bom. Boom. Kita ulangi ya, kita ulangi. Bangkit orang muda. Boom. Bom. Bangkit orang muda. Haleluya. 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 Haleluya, saudara-saudariku. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Amin, kita mau nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita, puji dan muliakan nama Tuhan, amin. Nyanyi puji Tuhan.
Kita kembali bersemangat, kita kembali bernyala-nyala. Haleluya. Haleluya. Kita mau berdua bersama dengan Tuhan. Haleluya. Iya. Sama-sama kita katakan. Firman-Mu
katakan, dengan manis kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi kami mau Dia. bersorak Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
beribadah kepadamu, membawa korban pujian penyembahan kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami datang menyembah kepadamu sebab Engkau Tuhan kami yang hidup, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Raja dari segala raja, Tuhan di atas segala, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang dalam sorga. Biarlah pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah menjadi milik kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkenan menyatakan pribadimu yang luar biasa bagi setiap kami, bagi setiap umatmu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang dalam sorga. Kami siap Tuhan diberkati, diperlengkapi dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu, dengan isi hati-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap umat-Mu ini. Buatlah mereka mengerti Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Biar mereka bersuka Tuhan dengan firman-Mu. Mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Bahkan mereka melakukan di dalam kehidupan mereka. Di masa muda mereka Tuhan. Agar kehidupan mereka benar-benar diubahkan. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu-waktu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdaunlah sepenuhnya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus dan dalam nama Yesus kami bersehati mengusirkan segala perjalanan setan, kegelapan, kekacauan, tidak mengerti firman Tuhan, kebebalan, kekerasan hati. Keluar dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang berada di sorga. Kami tahu satu pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, Roh yang berasal dari surga, hadir bersama-sama kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalaupun saudara masih pemuda, saudara harus menjadi pelaku firman Tuhan ya. Tidak hanya menjadi pendengar. Oleh sebab itu setiap pemuda-pemudi harus masuk dalam perlombaan dengan tekun ya. Karena ada perlombaan yang wajib yang harus saudara lakukan. Karena tanpa masuk perlombaan saudara tidak akan bisa menjadi pemenang. Saya percaya kita suka menjadi pemenang ya. Karena pemenang saudara akan mendapat hadiah, akan mendapat mahkota, akan mendapat apalagi piala dan banyak hal saudara ya yang akan diperoleh. Puji nama Tuhan. Nah Tuhan memberikan satu perlombaan yang wajib ya, seperti saudara yang kita sudah dengarkan beberapa minggu ini, dan minggu ini kita akan sambung kembali. Haleluya pemuda-pemudi, haleluya. Lihat dulu kiri kanannya, apakah saudara sudah mengenal atau ke belakang dan ke depan. Puji nama Tuhan, harus saling mengasihi ya. Yuk mari kita baca kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Semua membuka Alkitabnya ya dan membacanya. Jangan baca yang lain karena kita hari ini beribadah kepada Tuhan. Sudah dapat semuanya? Yuk nanti kaum prianya membaca ayat 1 dan wanitanya nanti membaca ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Sudah siap semuanya kaum pria? Sudah ya? 1, 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Prianya saja ayat 1, nanti wanitanya ayat yang kedua. Begitu tadi kan? Iya. Yuk 1, 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, wanita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya selama di bumi, oleh sebab itu sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan tata Allah. Puji nama Tuhan. Nah, pemuda-pemudi, kita masih di bumi, kita belum selesai. Katakan, saya belum selesai. Iya, saudara belum selesai ya. Makanya mari selesaikan saudara apa yang menjadi perlombaan saudara selagi saudara masih ada di bumi. Tidak ada kemenangan tanpa perlombaan, itu tidak akan ada ya. Karena firman Tuhan berkata, Ibrani 12 ayat 1 ini yang akhir saya baca, dan berlombalah dengan tekun. Berlomba dengan tekun berarti terus menerus, jangan mau dihentikan. Jikalau saudara mau dihentikan, saudara tidak akan bisa nanti menjadi pemenang ya. Tidak akan bisa menjadi pemenang. Jadi setiap kita ini, setiap saudara lagi di dalam satu perlombaan. Bahkan firman Tuhan berkata perlombaan yang diwajibkan. Jadi tidak boleh tidak. Jikalau saudara anak Tuhan, jadi harus wajib diikutin. Wajib saudara mengikuti perlombaan ini supaya menjadi pemenang. Kalau saudara tidak mengikuti perlombaan ini, saudara tidak akan bisa menjadi pemenang. Mungkin saudara berkata, ya saya kan sudah anak Tuhan, saya sudah diselamatkan, saya sudah beberapa tahun kok ikut Tuhan, saya sudah melayani, puji nama Tuhan. Itu semuanya baik, tetapi saudara, nah kehidupan kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita kerjakan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi ada perlombaan yang diwajibkan, yang harus diikuti, tidak boleh tidak. Sabtu yang lalu saudara, perlombaan yang pertama itu doa. Haleluya, apa saudara? Doa. Setiap anak Tuhan yang menamakan dirinya anak Tuhan harus berdoa. Oh iya Bu, saya berdoa. Mau makan saya berdoa. Ya, mau tidur saya berdoa. Tapi itu tidak cukup saudara ya. Sabtu kemarin kita sudah baca dari Matius 26. Ya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam. Iya, Matius 26 ayat berapa itu? Ayat 40 dan 41. Haleluya. Kemudian saudara, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar Yesus bangun dan pergi keluar mencari tempat yang sunyi. Untuk apa saudara? Untuk berdoa. Lihatlah Tuhan Yesus, Tuhan saudara sendiri saja gak bisa hidup tanpa doa. Ya, gak bisa saudara melayani tanpa doa. Tuhan itu, Tuhan Yesus saudara ya, dia mau mengandalkan Bapa. Oleh sebab itu pagi-pagi benar Yesus itu bangun dan pergi keluar. Supaya apa saudara? Dia fokus. Dia, nah ya saudara, tertuju untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Nah puji nama Tuhan, nah ya. Jadi setiap saudara perlombaan yang wajib, yaitu salah satunya apa saudara? Doa. Pagi-pagi benar, saudara harus bangun, latih diri saudara. Haleluya, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Haleluya. Nah ya, jadi ada janji dalam doa, ada janji dalam ibadah untuk hidup ini, saat ini selagi saudara hidup, dan juga untuk hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Jadi mari pemuda-pemudi bangun mesbah doa saudara. Bangun mesbah doa saudara tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Bangun dengan cepat saudara ya. Latih tubuhnya bagaimana supaya saudara bisa bangun dan saudara berdoa. Haleluya.
Haleluya. Makanya diatur waktunya supaya bisa bangun saudara cepat, bangun pagi-pagi, bisa bangun subuh. Makanya tidurnya harus apa saudara? Harus cepat. Bagaimana saudara bisa bangun pagi jika kalau tidur saudara jam 12, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Gak tahu ini apa yang dikerjakan nih. Atau saudara 2 semalaman ya. Oh puji nama Tuhan kalau 2 semalaman. Nah saudara, tapi jikalau yang saudara kerjakan itu tidak baik, tidak benar, tentu saudara tidak akan bisa bangun pagi untuk berdoa. Karena sudah saudara awali dengan yang tidak benar, yaitu pada malamnya saudara. Nah tidur tidak di dalam kebenaran. Mungkin saudara mengerjakan yang lain. Atau saudara berkata, Bu aku mengerjakan ini tugasku, PR-ku banyak sekali. Oke puji nama Tuhan, tapi kan gak setiap hari. Nah saudara mengerjakannya. Haleluya. Nah jadi diatur hidupnya. Kan firman Tuhan berkata saudara, nah sering disampaikan, ajar kami menghitung supaya kami beroleh. Iya, haleluya. Hitung waktunya. Kalau saudara gak bisa bangun pagi-pagi, nah tidurnya itu dihitung. Jangan sampai jam 1, jam 12, jam 1 pagi. Bagaimana saudara bisa bangun jam 4 atau jam 5? Nah tidak akan bisa. Pasti saudara akan bangun kesiangan. Ya, kesiangan. Apalagi jika kalau saudara, nah kuliahnya pagi, kuliahnya ini saudara ya pagi misalnya jam 7 atau jam 8. Atau saudara bekerja jam 7 atau jam 8. Bagaimana saudara bisa berdoa? Wah saudara pasti sudah buru-buru, mandi pun mungkin gak sempat. Kenapa saudara? Waktunya sudah, nah ini mendesak, ya gak bisa lagi. Nah mungkin saudara hanya mungkin cuci muka atau sikatan, udah lari. Sampai saudara lupa untuk mengganti pakaian. Pakaiannya pun masih pakaian tidur tadi. Nah jangan seperti itu. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan, nah ya perlombaan yang wajib itu adalah doa. Jadi berdoa saudara. Haleluya. Nah pagi-pagi benar bangun untuk berdoa. Kemudian yang kedua saudara, perlombaan yang kedua yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tanpa saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, nah saudara tidak akan bisa untuk hidup benar di dalam Tuhan. Ya, Yosua 1 ayat 8 apa dikatakan? Memperkatakan, iya, tetapi coba buka dulu maskernya supaya saya bisa melihat semuanya mengucapkan firman Tuhan. Oh luar biasa ya. Karena saudara pemuda-pemudi dalam Tuhan harus kaya firman Tuhan lah. Kalau masih menganga saudara ya apa? Nah atau sepotong saja awal dan juga akhirnya. Atau awal pertengahan dan akhirnya yang lainnya enggak tahu. Tidak seperti itu. Kan sudah berulang kali disampaikan. Ayo kita ucapkan bersama-sama 1 2 ya. Yosua 1 ayat 8. 1 2 ya. Janganlah supaya sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, iya puji nama Tuhan, haleluya. Saudara memiliki firman Tuhan, pasti saudara akan ini ya melakukannya. Bagaimana saudara melakukan firman Tuhan? Jikalau saudara tidak memiliki firman Tuhan tentu tidak akan mungkin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara, perlombaan yang wajib yang harus diikuti setiap anak-anak Tuhan yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Katakan saya melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Jadi setiap saudara harus melakukan firman Tuhan. Yuk mari kita lihat dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yuk kita baca bersama-sama saja ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Oke, puji nama Tuhan. Tentu saudara sudah membukanya ya. Kita baca bersama-sama 1 2 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja yang memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oh, puji nama Tuhan, luar biasa. Nah, jadi pemuda-pemudi harus memiliki komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Itu harus. Haleluya. Nah ya, supaya saudara tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tapi Tuhan mau supaya saudara melakukannya. Haleluya. Nanti kita akan lihat saudara ya. Jadi Abraham itu tidak hanya beriman, tetapi saudara, Abraham itu juga menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, dikatakan ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan supaya anak-anak Tuhan itu menjadi pelaku, melakukan, ya, berbuat seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi biasakan hidup saudara untuk melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan menginginkan, nah setiap anak-anak Tuhan itu menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar. Di kuliah sekolah saudara, atau di inilah ya seminar-seminar kan. Nah pasti saudara berharap tidak hanya menjadi pendengar. Saudara kenapa sekolah, kenapa kuliah? Nah supaya saudara bisa melakukan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, terlebih lagi firman Tuhan ini. Nah ya jadi harus menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Kenapa saudara? Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Wow, haleluya. Nah ya jadi penipu. Nah penipu pembohong. Penipu dan pembohong tidak akan masuk dalam kerajaan sorga ya. Jadi kalau anak Tuhan itu dikatakan firman Tuhan berkata ya, dianya menjadi pendengar tidak menjadi pelaku, berarti dia menipu diri sendiri. Bukan orang lain yang ditipu saudara, tapi dirinya sendiri. Berarti dengan kata lain dia hidup berpura-pura. Ya, hidup berpura-pura. Berpura-pura sebagai anak Tuhan, berpura-pura sebagai pengikut Tuhan, berpura-pura sebagai anggota gereja, berpura-pura sebagai pemudanya Tuhan, berpura-pura sebagai pemudinya Tuhan. Nah saudara ya, hidupnya jadi apa? Sandiwara. Tidak hidup di dalam kenyataan sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu ya, jadi Tuhan melihat dari sorga, waduh anakku ini ya. Hidupnya berpura-pura. Ya, jadi anak Tuhan hanya pada saat di gereja saja, ya. Karena semuanya memuji menyembah Tuhan, ya, duduk bersama, mungkin mendengarkan firman Tuhan, kalaupun mungkin telinga saudara semuanya enggak tertuju pada firman Tuhan, atau saudara duduk di sini tetapi pikirannya entah kemana-mana. Tapi bukanlah seperti itu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan mau menjadi pelaku supaya kita ini memang hidup benar. Benar sesuai seperti yang dikatakan firman Tuhan. Seperti yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Bukan seperti yang kita kendaki. Kalau seperti yang kita kendaki itu kerap sekali saudara bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Apalagi kita tidak dalam roh. Ya. Apalagi kita tidak di dalam roh saudara. Nah ya persekutuan kita enggak baik. Nah ini tadi akan main tadi pemikiran manusia. Hati manusia akan bermain. Akhirnya apa saudara? Terjadi penyimpangan daripada firman Tuhan. Ini tadi dia hanya pendengar tidak menjadi pelaku. Nah contohnya tadi nanti kita akan lihat ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, lihat saudara ya. Dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Yang sebenarnya di cermin. Jadi seperti orang yang pergi, misalnya saudara nanti pergi keluar ke kamar mandi ya. Di sana ada cermin ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus mungkin saudara cermin, saudara perhatikan ya. Nah wajah saudara di cermin tersebut. Ayat 24 baru saja yang memandang dirinya ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah seperti itulah saudara orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan. Diumpamakan seperti itu. Ya, hanya cuma bercermin saja sudah. Kemudian dia melupakan bagaimana tadi wajahnya tadi dia sudah lupa. Nah seperti itulah orang yang hanya menjadi pendengar tidak menjadi pelaku firman Tuhan.
Baru saja memandang dirinya sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kalaupun mungkin dia berkali-kali nanti bercermin ya. Atau saudara tadi sebelum berangkat ke sini, terlebih lagi misalnya wanitanya. Nah ya, sampai-sampai mungkin terlambat. Oh enggak ya, haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus mungkin berulang kali, aduh bagaimana ya, aduh belum pede, kembali lagi. Udah keluar saudara mau berangkat, aduh belum pede, gimana tadi ya alisku ya, gimana iniku ya, dan segala sesuatunya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tetapi saudara hanya sampai di batas itu saja. Kan gak mungkin saudara ingat sepanjang jalan, oh tadi alisku bagus ya, oh tadi lipstikku begini, tadi make upku begini, kan enggak ini, oh tadi rambutku begini. Pasti saudara sudah melupakannya. Saudara nggak ingat lagi. Nah begitulah orang yang saudara hanya menjadi pendengar, tidak menjadi pelaku. Haleluya. Nah siapa yang mau menjadi pelaku firman Tuhan? Katakan saya. Iya harus, tidak bisa, tidak ya. Nah karena itu adalah perlombaan yang diwajibkan. Ayat 25 lebih jelas lagi dikatakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi diteliti, tidak hanya dibaca saudara. Tapi ditelitinya, maksudnya saudara dia ingin tahu. Dia haus akan firman Tuhan. Dia rindu akan firman Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar dibaca tetapi ditelitinya. Apa ya maksudnya ini ya? Dia sungguh-sungguh saudara. Ya, mempersiapkan hidupnya untuk apa? Membaca, meneliti firman Tuhan tersebut. Karena dikatakan tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu apa saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hukum yang sempurna. Ya hukum dunia ini saudara tidak sempurna. Karena bisa dibelokkan. Yang salah dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Ya, itu hukum dunia. Tapi hukum dalam Tuhan itu firman Tuhan itu adalah hukum yang sempurna. Haleluya. Berarti hidup kita ini akan dibawa kepada kesempurnaan. Amin. Haleluya. Hidup kita ini akan dituntun kepada kesempurnaan. Karena karena firman Tuhan itu adalah sempurna. Haleluya. Nah ya, saudara masih muda tetapi hidup saudara sempurna di dalam Tuhan. Oh luar biasa. The best. Ya, sangat berbeda. Sangat berbeda saudara. Ya, sangat berbeda karena saudara sudah dipilih dan diususkan. Kalau kami dahulu seperti itu saudara, itu dunia itu kehidupan dunia benar-benar sudah ditinggalkan. Ya, enggak gengsi, enggak malu lagi hidup sebagai anak Tuhan. Kalaupun bayar harga menyangkal diri untuk itu. Harus saudara, nah inilah berjuang ya. Harus berjuang apalagi, nah keluarga tidak mengizinkan sekarang saja saudara. Oh luar biasa ini. Nah ya firman Tuhan atau gereja-gereja Pentakosta karismatik saudara. Kalau dahulu, nah di zaman kami dahulu, wow itu sangat. Nah bagi yang mendengarkannya saja saudara alergis sekali. Oh gereja apa itu sesat. Dan segala sesuatunya ya. Jadi sudah apa ya, sudah tidak ini ya pengertiannya atau apa ya, yang dia tahu itu sudah tidak benar lah. Nah seperti itu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tetapi setelah dalam Tuhan memang benar-benar berubah. Haleluya. Nah ya, kalaupun masih hidup saudara di lingkungan yang sama. Masih hidup di lingkungan yang sama, masih memiliki teman-teman saudara yang belum di dalam Tuhan. Tetapi gak bisa lagi kompromi. Cara hidupnya, cara belajarnya, perkataannya saudara, pergaulannya itu sudah memang sudah dijaga. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita dituntun kepada kebenaran, dituntun kepada kesempurnaan. Haleluya. Nah puji nama Tuhan ya. Nah jadi tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang. Lihatlah kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32.
kamu akan mengetahui kebenaran firman Tuhan, hukum yang sempurna dan kebenaran, hukum yang sempurna itu akan memerdekakan kamu. Bebas merdeka. Haleluya. Tidak lagi dalam ikatan dosa, tidak lagi dalam ikatan kedagingan, tapi saudara yang berkuasa atas dosa. Haleluya. Saudara yang berkuasa atas kehidupan daging saudara. Karena saudara memiliki firman Tuhan, memiliki kebenaran, memiliki hukum yang sempurna yang memerdekakan saudara. Jadi tidak khawatir lagi hidup sebagai anak Tuhan, tidak malu, tidak gengsi. Dimanapun saudara berada, saudara akan jaga hidup saudara sebagai anak Tuhan. Haleluya. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi harus bertekun saudara, nggak bisa sesekali. Ibadah itu nggak bisa sesekali. Saudara ibadah sesekali tetapi saudara maunya sempurna. Nggak bisa. Harus apa saudara? Bertekun. Dikerjakan terus menerus. Amin. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Gak ada gunanya. Nanti tinggal capeknya saja saudara datang ke sini. Padahal saudara sudah bayar harga. Ya kan? Nah ini jam 5 ibadah. Mungkin jam 3 tadi saudara sudah siap-siap ya. Apalagi yang menjemput jiwa, mempersiapkan jiwa-jiwa. Atau jam 4 baru bersiap-siap. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Untuk datang ke sini saudara sudah bayar harga. Mungkin saudara harus berlari-lari. Atau langsung dari tempat kerjanya. Atau dari tempat ininya, sekolahnya ya. Langsung ke sini. Saudara kan sudah bayar harga. Nah ya. Tetapi saudara, kalau hanya untuk mendengar dan melupakannya. Nah itu tentu saudara sendiri yang tidak akan mendapatkan berkatnya. Ya, tetapi ya, biarlah saudara bisa bertekun di dalamnya. Haleluya. Ya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Seseorang atau anak Tuhan itu bisa berbahagia kalau dia melakukan firman Tuhan. Bahagianya itu apa ya? Kekal. Sempurna nyata saudara. Ya. Nah kalau apa saudara? Kalau dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya percaya kita semuanya suka berbahagia. Siapa yang suka berbahagia? Katakan saya. Siapa yang tidak suka berbahagia? Katakan saya. Oh, ya, jangan. Ya, semuanya suka bahagia ya. Haleluya. Iya. Nah ya, kalaupun hari ini doanya belum menjadi kenyataan ya. Kalaupun imannya saat ini masih diuji. Nah ya, tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, biarlah bisa berbahagia. Kenapa saudara melakukan firman Tuhan ya. Bertekun melakukannya. Oke, puji nama Tuhan, luar biasa. Kita lihat saudara dari Yakobus 2:14. Kita akan lihat ya. Ayat 14 dulu, nanti kita akan sambung saudara ya. Sudah dapat semuanya? Kitab Yakobus pasal 2 ayat 14. 1, 2 ya. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Oh enggak. Haleluya. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Supaya dia bisa diselamatkan. Makanya setiap jiwa-jiwa yang baru pertama kali datang kan diperdamaikan. Haleluya. Jadi enggak cukup hanya beriman percaya. Tapi harus disertai dengan perbuatan, mengaku dengan mulut. Yesus adalah Tuhan. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Haleluya. Nah ya, jadi gak bisa kita berkata, wah aku percaya pada Tuhan. Aku orang yang beriman. Nah, tetapi perbuatannya menyatakan dia tidak beriman. Nah itu enggak benar saudara, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman tetapi tidak berdoa,
tidak suka ibadah, tidak suka perkara-perkara roh. Lu bagaimana ini? Ini nggak benar ini. Dia ini orang beriman, orang yang percaya. Orang yang beriman dan orang yang percaya harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Berarti harus apa saudara? Menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Dengan melakukan firman Tuhan berarti dia imannya itu disertai dengan perbuatan-perbuatan. Iman itu apa saudara? Roma 10 ayat 17 apa? Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Nah ya, jadi gak cukup dia berkata, wah aku memiliki iman atau aku memiliki firman Tuhan. Tanpa disertai dengan perbuatan, itu tidak benar. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Yang gak ada gunanya lah. Padahal temannya ini saudara mau pergi. Ya, dia tahu bahwa temannya ini gak punya duit. Enggak punya bekal. Ya, dia tahu dan dia punya saudara sebenarnya ya untuk diberikan kepada temannya ini. Ya, untuk ongkosnya mungkin untuk bekalnya, tapi dia berkata, "Oke, selamat jalan ya. Selamat jalan ya, tiba dengan selamat ya. Kalau sudah sampai nanti beri kabar ya." Ya enggak ada gunanya. Bagaimana dia mau pergi? Dia enggak punya uang, dia enggak punya bekal. Kan gak ada gunanya. Kata-kata itu apa saudara? Hanya kata-kata apa ya? Kata-kata apa saudara? Hanya kata-kata penghiburan. Hampa. Gak ada gunanya kepada temannya yang mau pergi tersebut. Bagaimana dia mau pergi? Dia gak punya uang, gak punya ongkos, gak punya bekal. Dan temannya ini tahu. Ya, bahwa dia itu gak punya, ini tadi gak punya uang, gak punya ongkos dan gak punya bekal. Dan dia sebenarnya ada, tapi dia nggak memberikan. Dia hanya cuma berkata, selamat jalan ya, sampai ketemu kembali, goodbye. Nah nggak ada gunanya kata-kata seperti itu. Hambar, hampa. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus ya. Yuk kita baca ayat 16, sekali lagi, 1, 2 ya. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ya gak ada gunanya lah. Sama saja mendengar firman Tuhan tidak menjadi pelaku. Gak ada gunanya. Iman tapi tanpa disertai perbuatan gak ada gunanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kalaupun saudara berkata, saya orang beriman. Dari nenek moyang saya ya. Saya ini keturunan orang beriman. Tapi gak ada perbuatannya, gak ada gunanya. Ayat 17, 1, 2 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau mati saudara, ya seperti misalnya kursi yang saudara duduk ini kan benda mati kan. Dia hanya bisa bergerak, dia hanya bisa berbuat jika ada yang menggerakkan. Ya kan? Jikalau ada yang memindahkan, kalau enggak di situ saja dia sampai Tuhan Yesus datang, dia di situ saja karena dia adalah benda mati. Jadi iman itu saudara tidak mati, iman itu hidup. Karena iman itu terjadi karena mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam. Ibrani 4 ayat 12. Nah ya, jadi firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup. Berarti jikalau saudara memiliki iman, berarti iman itu harus hidup. Haleluya. Hidup di dalam diri saudara. Kalau iman itu hidup di dalam diri saudara, tentu iman itu tidak akan berdiam. Haleluya. Dia akan bekerja seturut dengan iman, seturut dengan firman Tuhan yang ada pada anak Tuhan tersebut. Makanya dikatakan saudara, firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Tapi berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Karena firman Tuhan itu hidup.
Haleluya. Nah, haleluya. Nah, seperti misalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kan Tuhan berkata, kan berfirman. Haleluya. Jadi enggak saudara? Apa yang Tuhan firmankan? Jadi. Haleluya. Nah, jadilah dikatakan ikan-ikan. Apa yang jadi saudara? Ikan-ikan. Kenapa perkataan Tuhan itu adalah hidup, berkuasa. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sama dengan orang yang tidak beriman. Sama dengan orang tidak percaya. Sama dengan orang tidak anak Tuhan. Kalau imannya mati itu apa? Padahal Ibrani 11:6 dikatakan tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Iman yang bagaimana? Iman yang hidup. Iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Karena iman saudara itu hidup, oleh sebab itu jika saudara dihalangi untuk mengikut Tuhan, maka saudara akan menerobosnya. Haleluya. Saudara akan cari solusi. Saudara akan cari jalan keluar. Bagaimana ya? Supaya halangan itu bisa diterobos. Karena iman itu adalah hidup. Dia akan bergerak, bekerja saudara. Haleluya. Tidak akan berdiam. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dikatakan tadi demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya ada mati. Ayo ayat 18 kita baca bersama-sama lagi. Semua membaca ya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 18, 1-2 ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19, 1-2 ya. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Sesudah Ishak dipersembahkan, disitulah nah ya Abraham itu menjadi bapak orang yang beriman. Haleluya. Nah, jadi dikatakan di 18 ini, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, yuk tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Coba tunjukkan iman tanpa perbuatan. Oh, aku orang percaya, aku anak Tuhan. Ya, aku orang yang berdoa. Nah, bagaimana dia menunjukkan saudara bahwa dia ini orang berdoa? Tentu dia harus melakukan apa tadi? Doa. Haleluya. Jadi dia nggak cukup berkata, ya. Dia nggak cukup hanya berkata, oh aku percaya. Doa itu Tuhan mendengar menjawab. Ya, jikalau kita berdoa, jikalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Nah, kalau sekedar kata-kata saudara tanpa dilakukan, tanpa dikerjakan, nah tentu itu tidak akan ada gunanya. Ya. Makanya dikatakan ayat 18 ini, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku itu dari perbuatan-perbuatanku. Haleluya. Nah ya, jadi seorang berkata, dia hanya berkata-kata aja, oh aku orang beriman, aku orang percaya. Tanpa disertai perbuatan. Kemudian yang satu lagi berkata, aku akan tunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Haleluya. Melalui perbuatan-perbuatannya tadilah ya orang berkata dia itu orang beriman. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya,
Makanya Tuhan mengharapkan setiap anak Tuhan itu harus menjadi pelaku firman Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan. Harus berbuat seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Tidak hanya mendengar dan melupakannya. Itu sama dengan iman yang mati. Iman yang kosong berarti sama dengan orang yang tidak beriman. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, bahkan dikatakan tadi ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, betul, baik, benar, ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lihat saudara, ya, setan percaya bahwa Tuhan itu satu dan setan itu gemetar. Makanya saudara, kalau diusir Markus 16:17, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, maka setan itu akan pergi. Haleluya, karena setan saja gemetar saudara. Masa kan anak Tuhan gak gemetar? Masa kan anak Tuhan tidak takut, tidak hormat kepada Tuhan? Jikalau dia percaya bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu ada, yaitu Yesus Kristus. Bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Dan dia sudah menjadi anak Tuhan. Masakan saudara tidak gemetar dan tidak hormat, tidak takut dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Setan saja saudara gemetar loh. Tunduk. Ya, setan saja tunduk dalam nama Yesus. Kalaupun setan itu belum menyerah saudara, ya. Belum menyerah, belum mengakui kekalahan. Ya, karena waktunya belum tiba. Nanti tunggu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Baru dimasukkan ke jurang yang paling dalam. Sekarang setan masih saudara ya, membuat aksinya. Bahkan saudara berusaha melipat gandakan aksinya saudara. Ya, karena belum mau menyerah. Kalau setan sudah menyerah tentu setan enggak berkeliaran lagi saudara. Iya kan? Haleluya. Nah ya, setan tidak akan membuat aksinya. Tapi karena setan belum menyerah, dia masih membuat aksinya, menipu saudara. Ya, memutarbalikkan kebenaran, mengintimidasi, menekan anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya tidak bisa setia mengikut Tuhan. Nah kalaupun begitu keadaan setan tersebut, tapi setan itu masih gemetar dengan Tuhan. Masih takut dengan Tuhan. Diusir dalam nama Yesus, setan itu masih pergi. Haleluya. Haleluya. Atau saudara tidak percaya, saudara mengusir setan, setan itu enggak pergi. Siapa yang percaya? Kalau dia mengusir setan dalam nama Yesus, setan itu pergi. Katakan saya. Angkat tangannya kalau saudara orang percaya. Angkat tangannya tinggi-tinggi, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi harus beranilah saudara. Usirkan itu semuanya yang menghalangi saudara untuk mengikut Tuhan. Ya. Nah ya, yang menggoda saudara, merayu saudara untuk jatuh dalam dosa, usir dalam nama Yesus. Setan, kau harus tunduk dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa menggoda dan merayu saya. Saya hanya cinta pada Yesus. Kepada dunia, kepada engkau setan, aku tidak akan tergoda lagi. Dahsyat. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi, nah biarlah kita ini ya, kita juga hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Ayat 20, hai manusia yang bebal. Semoga tidak ada di sini ya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Firman Tuhan ini tegas banget ya. Tegas saudara. Kalau tidak percaya, tidak menjadi pelaku firman Tuhan berarti orang bebal ini ya. Hai manusia yang bebal. Ya, manusia bebal ini bagaimana ini? Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan tadi, supaya kita percayalah ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Tidak ada gunanya. Ya, gak ada gunanya saudara ya. Gak ada gunanya untuk Tuhan dan gak ada juga gunanya untuk kita. Apalagi untuk orang lain. Tidak ada gunanya ya. Makanya dikatakan dalam satu, bukankah Abraham bapak kita, ya bapak orang percaya, bapak orang beriman, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Haleluya. Jadi bukan hanya, Abraham itu berkata aku orang percaya, bapak orang beriman. Tetapi saudara, dia melakukan firman Tuhan tadi ya,
dengan perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Oh, luar biasa ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Abraham tidak hanya mempercayai Tuhan, tetapi saudara dia melakukan nah apa yang diinginkan Tuhan daripada kehidupannya. Dia menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, apakah dia kehilangan Ishak? Oh, tidak. Malahan Tuhan heran melihat iman Abraham. Sampai Ishak pun diminta Tuhan, Abraham memberikan. Padahal Ishak itu anak yang dinanti-nantikan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi Tuhan memintanya supaya dipersembahkan. Abraham saudara tanpa ragu mau mempersembahkan. Karena luar biasa loh, ya iman Abraham ini. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia kenal Tuhan. Dia tahu Tuhan itu bukan Tuhan pembunuh. Haleluya. Makanya dia yakin, dia percaya saja. Dimintanya Ishak, oke, iya. Maka dipersembahkan. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan heran melihat imannya Abraham. Ya, haleluya. Nah ya, Tuhan sendiri enggak tahan. Lalu Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat hatimu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, akhirnya Abraham tidak kehilangan Ishak. Ya, itu. Nah, benar-benar menjadi miliknya Abraham, anak perjanjian. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, jadi biarlah kita ini ya menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita orang yang beriman, ya, kalau kita katakan orang beriman, tidak hanya cukup kata-kata, saudara, tapi kita harus melakukannya. Amin. Haleluya. Nah ya, kita harus berbuat, kita harus bertindak. Jadi seberapa banyak saudara tahu firman Tuhan? Seberapa banyak saudara memiliki iman? Mari kerjakan, lakukan dengan bertekun. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah, kalaupun keadaan saudara sepertinya tidak mendukung saudara untuk melakukan firman Tuhan tersebut, tapi tetap percaya. Amin. Tetap percaya, lakukanlah saudara. Maka saudara akan mendapatkan seperti yang saudara imani. Haleluya. Nah, akan jadi ya, sebagaimana imanmu akan jadi padamu. Karena engkau berbuat, karena engkau bertindak. Tapi kalau engkau tidak bertindak, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian saudara yang kasih dalam nama Yesus, selanjutnya nah ya, kita harus bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam Tuhan. Perlombaan yang diwajibkan bertumbuh, saudara. Setiap kita harus bertumbuh. Nah, kalau jasmani ini dengan sendirinya kan pasti akan bertumbuh kan? Haleluya. Jasmani saudara, nah tubuh saudara ini kan dengan sendirinya dia akan bertambah tinggi. Haleluya. Berhentinya itu kapan? Usia berapa? Usia 18 ya, 19, 18 mungkin sampai 20 tahun ya. Iya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi tubuh jasmani manusia itu dengan sendirinya itu pasti akan bertumbuh. Apalagi nah dirawat saudara ya. Diberi, nah inilah makanan yang cukup, yang baik. Nah pasti pertumbuhannya luar biasa. Nah kehidupan rohani kita juga saudara harus bertumbuh. Haleluya. Katakan saya harus bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, amin. Ya, jadi perlombaan yang selanjutnya saudara yaitu bertumbuh. Setiap anak Tuhan itu harus bertumbuh. Karena tanpa bertumbuh saudara tidak akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau daripada kehidupan saudara. Nah ya, jadi bertumbuh itu saudara, itu adalah memang pilihan daripada setiap anak Tuhan ya. Bukan seperti tubuh jasmani kita ini atau tubuh jasmani manusia. Dengan sendirinya ini akan bertumbuh ya. Berjalannya ini hari, berjalannya waktu saudara. Nah ya, misalnya dari baby, nah baru lahir itu nanti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan pasti beda. 1 tahun udah beda, dia sudah bisa berjalan ya. Dia sudah bisa berjalan saudara, dia sudah bisa makan sendiri, mungkin dia sudah bisa mandi. Nah ya, jadi nyata pertumbuhan jasmaninya. Haleluya. Nah ya, memasuki jadi juga dia nanti misalnya masa kanak-kanak saudara, dia sudah sekolah, ya kan? Masuk nanti remaja, masuk nanti menjadi pemuda-pemudi, masuk nanti saudara orang tua, udah nyata. Ya, pertumbuhan daripada jasmani itu, jasmaninya nyata saudara dengan berjalannya waktu. Tetapi untuk bertumbuh dalam Tuhan ini pilihan. Itu pilihannya itu ada di dalam saudara. Kalau saudara memilih untuk bertumbuh, maka saudara akan berusaha. Haleluya.
Ya, jadi bertumbuh dalam kehidupan rohani itu tidak. Nah, berjalan ini ya dengan seiring waktu. Mungkin saudara berkata, "Wah, aku sudah 1 tahun, 2 tahun untuk ikut Tuhan." Tapi coba perhatikan, bertumbuh enggak kehidupan rohani saudara? Apakah dengan sendirinya dia akan bertumbuh begitu? Oh enggak saudara, itu harus ada usaha. Harus ada usaha daripada setiap anak-anak Tuhan. Jadi bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah pilihan daripada setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi tidak terjadi seketika atau begitu saja ya. Tetapi harus ada usaha daripada setiap anak-anak Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus di Alkitab, nah banyak mengingatkan ya. Supaya anak-anak Tuhan bisa bertumbuh dalam Tuhan. Karena jika tidak bertumbuh tentu tidak akan bisa memahami kehendak Tuhan, memahami jalan-jalan Tuhan, memahami isi hati Tuhan, memahami apa sebenarnya panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Anak-anak saudara, ya misalnya secara jasmani lah, ya dia kan pasti belum mengerti apa maunya orang tua. Masih apa maunya saja, ya kan? Haleluya, maunya orang tua dia belum bisa mengerti karena masih anak, apalagi baby. Tapi setelah dewasa dia saudara baru dia mengerti, dia bisa memahami apa maunya orang tuanya tersebut daripada hidupnya. Kalau dia sudah dewasa. Tapi kalau dia belum dewasa nggak mengerti, semuanya pasti aku. Semuanya pasti aku. Aku harus diperhatikan, aku harus diberi, aku harus disayang, aku harus disanjung. Ya, aku harus dihargai. Nah jadi semua tertuju pada dirinya. Nah itu anak-anak. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah kehidupan rohani pasti lebih lagi. Saudara akan memahami isi hati Tuhan. Memahami apa maunya Tuhan jikalau saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kalau enggak nanti sesuka hati. Ya sesuka hati saudara. Apalagi kalau lagi galau. Udah malas ini. Malas ikut Tuhan, malas beribadah, malas berdoa, malas melayani. Nah ya kenapa tidak bertumbuh? Ya masih anak-anak atau bayi-bayi rohani. Makanya marilah setiap pemuda saudara harus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Oke lah yuk kita lihat Kolose 1:10. Semua membuka ya dan membaca saudara. Yuk semua buka Alkitab. 1, 2 ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah ya, jadi bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah jadi harus bertumbuh saudara. Untuk mengenal, untuk mengetahui yang benar tentang Allah. Haleluya. Nah tahun lalu dengan tahun ini kita harus bertumbuh, saudara harus bertumbuh. Jangan sama saudara. Ya, pemahaman, pengetahuan tentang Tuhan itu harus bertumbuh. Haleluya. Dengan usaha-usaha yang saudara lakukan. Dengan kerinduan saudara untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan saudara. Haleluya. Nah ya, jadi harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara harus memiliki kerinduan. Tuhan aku mau Tuhan bertumbuh untuk mengenal Engkau lebih lagi. Untuk lebih dekat, lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Jadi pengenalan kita itu enggak secara umum. Tapi bisa secara pribadi dengan Tuhan. Secara umum nah seperti ini saudara sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tapi secara pribadi melalui apa? Melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Makanya ialah bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 1 Petrus 2:2. 1, 2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sepertinya belum semua dapat. Cepat saudara ya. Yuk, 1 Petrus 2 ayat 2. Kita baca kembali bersama-sama. 1, 2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir.
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi di sini diumpamakan sama seperti bayi. Bayi itu saudara bisa hidup, bisa bertumbuh dengan baik, bisa sehat. Nah minumannya saudara sekaligus makanannya itu adalah apa saudara? Susu. Ya, maaf apalagi diberikan air susu ibu. Pasti pertumbuhannya terjamin. Nah ya, jadi tanpa susu, tanpa air susu bayi tersebut tidak akan bisa hidup dengan baik. Bahkan bisa mengalami apa saudara? Kematian. Ya, gizi yang buruk. Dan akhirnya akan menuju kepada kematian. Ya, bagaimana supaya saudara bisa bertumbuh dalam Tuhan? Sama seperti bayi yang merindukan air susu yang murni dan rohani. Rindulah saudara. Rindulah akan Tuhan. Rindulah akan firman Tuhan. Rindulah untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Rindulah bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka itu akan membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Tanpa kerinduan saudara tidak akan bisa berusaha. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tanpa kerinduan saudara tidak akan berusaha. Saudara maunya biasa-biasa saja. Tapi dengan kerinduan pasti saudara akan berusaha dengan luar biasa. Kalau enggak biasa-biasa aja hidup saudara. Mungkin saudara datangnya beribadah. Iya. Ya. Tapi saudara dengan, nah ya, waktu-waktu yang berlalu sepertinya kehidupan saudara seperti itu aja. Enggak ada dampaknya, enggak ada pengaruhnya bagi kehidupan saudara. Nah berarti belum mengalami pertumbuhan. Jadi rindu akan Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Jadi rindu, pemuda-pemudi rindu Tuhan. Haleluya. Jangan rindu hanya untuk si A, untuk si B ya. Wah aku sudah lama enggak ketemu, aku merindukannya. Ya. Wah kalau itu rindunya luar biasa, meluap-luap ya. Tapi untuk Tuhan saudara, wah gak ada kerinduannya. Tidak seperti itu, haleluya. Nah ya, jadi memiliki kerinduan. Ya, memiliki kerinduan saudara. Ya, kerinduan akan Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, pastikan tanpa Tuhan saudara tidak akan bisa hidup. Ya, pastikan dalam hidup saudara itu ada. Tanpa Tuhan saudara tidak akan bisa hidup. Puji nama Tuhan. 2 Petrus 3:18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 1-2 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi bertumbuh di dalam kasih karunia ya. Bertumbuh saudara, jadi dihargakan kasih karunia. Pemberian Tuhan tersebut, nah dihargakan, tidak dianggap remeh, tidak diabaikan begitu saja. Kita yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan kan. Haleluya. Iya, tidak ada satu pun sebenarnya kita ini bisa diselamatkan. Itu semuanya saudara oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita ini kan sudah orang berdosa. Upah dosa itu apa saudara? Maut. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah jadi mari hargakanlah kasih karunia Tuhan tersebut. Haleluya. Itu buktinya saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, jadi saudara bertumbuhlah juga di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, rindu saudara mengenal akan Tuhan lebih lagi. Bagaimana sih sebenarnya Tuhan tersebut? Gak apa-apalah. Ya, kalaupun ada pertanyaan dalam hati saudara, bukan berarti saudara belum mengenal Tuhan, tapi saudara merindukan lebih lagi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya kita tidak ragu-ragu. Saudara gak ragu-ragu ikut Tuhan, gak ragu-ragu menjadi ini ya pelaku firman Tuhan. Tidak ragu-ragu memberikan hidup saudara untuk Tuhan. Tidak ragu-ragu saudara berkorban, bayar harga, menyangkal diri. Seperti Abraham ini saudara kan gak ragu-ragu untuk mempersembahkan Ishak. Iya kan? Haleluya. Gak ada keraguannya saudara. Percaya, sangat percaya.
Haleluya. Nah ya, jadi rindulah mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena Tuhan itu akan menyatakan dirinya kepada saudara kan lebih lagi. Jikalau benar-benar saudara ingin mengenal dia ya lebih lagi. Oke, puji nama Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. 1 2 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bukti saudara dewasa, bukti saudara bertumbuh berarti saudara meninggalkan sifat kanak-kanak tadi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi ditinggalkan ketika aku kanak-kanak aku akan berkata seperti kanak-kanak. Iya gak sempurna. Bahasanya gak sempurna saudara. Perkataannya gak sempurna. Haleluya. Iya kan. Kalau saudara sudah dewasa kan perkataan sempurna. Kan gak mungkin saudara berkata lagi aku mau mamam. Nah itu anak-anak saudara. Ya. Haleluya. Nah yang saudara pasti mengertilah perkataan kanak-kanak. Karena saudara dulu kan kanak-kanak kan. Siapa di sini langsung dewasa seperti ini? Ada? Enggak ada. Semuanya harus melalui masa kanak-kanak. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika aku kanak-kanak aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Haleluya. Dia nggak tahu malu karena dia masih merasa kanak-kanak. Makanya dia lari ke sana kemari. Anak sekolah minggu kalau misalnya lepas saudara ya. Nggak dipegang pasti dia mau lari ke sana kemari ya. Ke depan ini saudara tuh dipegangnya sana sini ya. Mungkin kamera ini dia pegang saudara standnya dia pegang. Tapi kalau saudara sudah dewasa coba. Pasti saudara hati-hati kan. Bagaimana supaya kamera ini ya nggak tersentuh. Standnya supaya nggak jatuh ya. Atau saudara lari-lari ke depan ini. Haleluya saudaraku. Nah kan enggak kan. Itu WL di sini udah ada tempatnya. Itu anak-anak. Kalau anak sekolah minggu datang saudara, wah pasti dijaga jangan. Kenapa? Nanti dia akan pegang mikrofon lah. Ya kan. Akan naik ke atas dipegangnya keyboard. Ini drum saudara, bass, gitar tadi. Nah itu anak-anak. Tapi coba saudara. Nah lagi ibadah di sini, saudara maju ke depan ya, saudara pegang ini, wah itu berarti perlu ditanyakan, berarti lagi ada roh yang gak benar ini masuk, perlu pelepasan. Iyalah, ya tiba-tiba misalnya saudara duduk langsung masuk ini ke depan, ya padahal saudara bukan pelayan ini musik, saudara pegang keyboard, ya lalu saudara ini kan mainkan musik, bukan musik ini lagi, rohani. Nah ya musik ini saudara sekuler. Wah ini berarti kerasukan roh ini. Roh apa ini? Roh jahat bukan roh kudus ya. Perlu pelepasan. Nah saudara ngasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi kalau kanak-kanak kita masih bisa maklum. Oh itu masih anak-anak itu. Makanya kalau anak sekolah minggu masuk ke tempat ibadah dewasa ini. Oh pasti semua berjaga-jaga. Ya kan? Haleluya. Wah guru sekolah minggu pasti sudah mengejarnya dari sana. Bagaimana ini? Nah ya makanya mau ke kamar mandi aja ditemani. Kenapa? Nanti pasti dia tuh saudara. Kok dilepas wah bisa di ininya ya. Dirusaknya saudara. Padahal sebenarnya dia gak ngerti itu ya itu dirusak. Nah ya karena dia masih kanak-kanak. Makanya dia merasa seperti kanak-kanak. Haleluya. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Iyalah. Masih berpikir seperti kanak-kanak saudara. Masih perlu diajari lagi. Ya, sekarang aku menjadi dewasa, aku akan meninggalkan sifat kanak-kanak itu jangan bawa-bawa lagi. Kalau sudah dewasa, kalau saudara sudah bertumbuh dalam Tuhan, nah ya, sifat daripada manusia lama, manusia kedagingan itu harus ditinggalkan. Haleluya. Nah ya.
Saudara harus tinggalkan supaya saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa. Saudara akan terbeban dengan pekerjaan Tuhan, dengan ibadah pemuda-pemudi ini. Saudara tidak akan hidup untuk diri saudara sendiri. Pasti saudara akan bangun pekerjaan Tuhan itu kalau sudah dewasa, sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau enggak saudara, wah dia nyaman untuk dirinya sendiri saja. Nah ya. Nah berarti dia belum bertumbuh. Tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan mau setiap anak Tuhan harus bertumbuh. Karena dengan bertumbuhlah dia bisa memahami jalan-jalannya Tuhan. Bukan hanya memahami saudara, tapi dia akan mengikuti jalan Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ikuti perlombaan ini ya. Ikuti perlombaan. Mari bertumbuh dalam Tuhan. Karena tanpa saudara ikuti perlombaan, saudara tidak akan bisa menjadi juara. Jadi mari pemuda-pemudi, nah ya, berlombalah dengan tekun, dengan perlombaan yang diwajibkan. Jadi harus saudara ikuti dengan bertekun. Berarti terus menerus, jangan mau dihentikan saudara ya. Jangan mau dihentikan, haleluya. Jadi kalau saudara dihentikan oleh karena sesuatu atau siapapun, saudara harus bisa menerobosnya, harus bisa mengatasinya. Haleluya. Jangan mau berhenti tapi maju terus di dalam Tuhan sampai kepada kesudahannya ya. Tetap ikuti perlombaan yang sudah diwajibkan bagi setiap saudara. Jikalau saudara ingin jadi pemenang ya, menjadi juara, mendapatkan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan ini tentu memperlengkapi saudara untuk bisa saudara lakukan ya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar kami bertekun terus dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Kami tidak hanya memiliki perkataan-perkataan-Mu Tuhan, tetapi kami biar melakukannya. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Dan kami mau bertumbuh dalam Engkau, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami akan memuji-Mu. Mari kita mengangkat hati kita, kedua tangan kita kepada Tuhan. Nyatakan segenap hati-Mu, nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Kepada
kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Iman kami itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Jikalau tidak Tuhan, tentu iman itu akan mati. Tidak akan memberikan dampak, tidak akan memberikan pengaruh bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau tunduk, kami mau patuh kepada otoritas firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami juga mau bertumbuh dalam Engkau, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Supaya kami bisa memahami jalan-jalan-Mu dan kami bisa hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, tentulah firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman itu berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu menjadi milik setiap pemuda-pemudi. Karena Roh Kudus sudah memeteraikannya dan mereka melakukannya. Dengan tidak menunda-nunda, dengan tidak berdalih-dalih. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, kegelapan, keraguan, kebimbangan akan firman Tuhan. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Tinggalkan setiap umat Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan berkati, mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi, haleluya. Adakah di antara saudara, saudari yang baru pertama kali datang? Ada? Gak ada ya? Oke, puji nama Tuhan. Sudah semuanya? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya tentu, nah pemuda-pemudi akan meningkatkan penginjilannya supaya ada jiwa-jiwa baru yang diperdamaikan. Nah setiap Sabtunya, Tuhan Yesus berkati, kita akan lanjutkan acaranya. Mari silakan. Capuma. Haleluya. Kurang keras. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih buat kesetiaan kita semua yang telah hadir beribadah di tempat ini. Kiranya minggu depan kita beribadah di tempat ini lagi dan membawa jiwa-jiwa baru datang beribadah kepada Tuhan. Baik, kita akan mendengar pengumuman. Besok minggu kita akan ada 2 kali pertemuan ibadah. Ibadah minggu pagi di tempat ini jam 8 pagi. Di gedung Ricci Cafe, Jalan Demangan Baru nomor 1. Haleluya. Dan ibadah minggu sore di rumah makan SNI lantai 2 jam 5 sore. Jalan AM Sangaji nomor 23. Dan pada tanggal 22 Maret kita akan ada baptisan air di kolam baptisan Rumah Doa M. Alta Kaliurang. Dan untuk pembekalan baptisan air, Senin 20 Maret 2023 di tempat keluarga Bapak Ibu Agung jam 7 malam. Supaya semua yang belum baptisan bisa mengikuti pembekalan baptisan air. Terima kasih, itu sudah pengumuman. Kita akan undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Baik, sebelum kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Dan pada sore hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang memberi Tuhan, berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kami, berkati perkuliahan kami, pendidikan kami, Tuhan memberkatinya. Bahkan Tuhan mengganti 20, 30, bahkan sampai 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengusirkan segala roh keraguan, kebimbangan, memberi yang terbaik. Kami tolak, patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, haleluya. Kita akan persembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan, amin. Amin, Kita haleluya. akan pujian kita, Allah satu melakukan segala. Haleluya. Pernah dilihat mata
kasih Bapa yang dalam sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, lawatanmu sudah terjadi atas ibadah pemuda-pemudi remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah penyembahan yang harum menyenangkan Engkau dan Engkau berkenan di atasnya. Dan tentu Tuhan akan memulihkan kami terus menerus supaya kami lebih lagi mempersembahkan pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada setiap umat Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi milik setiap umat Tuhan dan mereka melakukannya dengan tidak menunda-nunda, dengan tidak berdalih-dalih di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pemuda-pemudi remaja. Berkati mereka Tuhan, supaya lebih lagi mereka mengerjakannya, melakukannya. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Perlindungan daripadamu menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan besok hari kami akan datang beribadah, baik ibadah raya minggu pagi atau ibadah minggu raya sore. Dalam nama Yesus, dan tidak ada satupun di antara pemuda-pemudi yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi semuanya semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Sabtu depan akan semakin luar biasa ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Karena setiap pemuda-pemudi remaja memiliki kerinduan, memiliki gairah Tuhan Yesus untuk datang beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, api Roh Kudus menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada satu pun yang bisa menghentikannya. Dalam nama Yesus jadilah Tuhan. Dalam nama Yesus terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Yesus kami bersati mengusirkan segala perjalanan setan, kegelapan, maut, celaka, pencuri, perampok, nejan manusia, sumpah serapah manusia, begal, gelit, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus.